Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nurs Gamiatri Utami MKep selaku dosen pembimbing Praktikum Keterampilan Dasar kelas A. Perkenalkan, nama saya Mutia Deva Amalia dengan NIM 21107111023 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan pemeriksaan fisik, yang pertama ada meteran, lalu ada pen light atau senter, kemudian ada pulpen, lalu ada kapas, sarung tangan bersih, kemudian ada spatel, lalu ada bengkok, ada timbangan, lalu otoskop, kemudian ada garpu tala, lalu ada stetoskop, dan reflex hammer. Dan terakhir hand sanitizer. Alat dan bahan pemeriksaan tanda-tanda vital, yang pertama ada termometer dan juga penutupnya, lalu ada sphygmomanometer, stetoskop, sarung tangan bersih, stopwatch, kertas, pulpen, dan juga alkohol swab. Selamat pagi Bapak, pagi Nurs. Perkenalkan, saya perawat Mutia yang bertugas pada hari ini dari pukul 7 pagi sampai 2 siang. Boleh sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya Bapak? Nama saya Galang Reinhardt, 1 Juli 2003 Nurs. Baik Bapak Galang, bagaimana kondisinya hari ini Pak? Sudah lebih baik Nurs. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan TTV dan pemeriksaan fisik. Tujuan dari pemeriksaan TTV untuk mendeteksi masalah kesehatan yang berhubungan dengan penyakit yang sedang Bapak derita. Untuk pemeriksaan fisik bertujuan melihat keseluruhan tubuh apakah normal atau ada yang abnormal ya Pak. Untuk prosedur pemeriksaan TTV ini nanti saya akan memeriksa suhu, pernafasan, denyut nadi, dan juga tekanan darah Bapak ya Pak. Lalu untuk prosedur pemeriksaan fisik, nanti saya akan memeriksa dari ujung kepala Bapak sampai ujung kaki. Mohon kerjasamanya ya Pak. Jika nanti Bapak ada yang kurang nyaman, mohon diinfokan kepada saya ya Pak. Baik, apakah Bapak bersedia? Bersedia, Nurse. Baik, saya izin menutup sampiran dan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu ya Pak. Setelah menjaga privasi klien, lalu mencuci tangan dengan prinsip 6 langkah, menggunakan hand rub dilakukan selama 20-30 detik, sedangkan hand wash selama 40-60 detik. Setelah mencuci tangan, lalu memakai sarung tangan bersih. Pertama kita bersihkan termometernya dengan alkohol terlebih dahulu. Lalu kita nyalakan termometernya. Mohon maaf ya Bapak, saya izin mengucapkan kebagian aksila Bapak. Dan mohon untuk ditekan Bapak. Tunggu sampai beberapa menit. Di samping itu, tanpa sepengetahuan pasien, perawat menghitung pernafasan pasien. Jika irama reguler, hitung respirasi dalam 30 detik dikalikan 2. Jika iramanya irreguler atau abnormal, hitung dalam 1 menit penuh. Selanjutnya, mohon maaf ya Bapak, saya izin untuk meraba nadi radialis Bapak. Lalu perawat hitung kecepatan nadi pasien. Jika reguler, hitung selama 30 detik lalu dikalikan 2. Jika nadi irreguler, hitung dalam 60 detik penuh. Jika termometer sudah berbunyi, lalu ambil termometer dari aksila pasien dan lihat hasil yang tertera pada layar. Selanjutnya, saya akan memeriksa tekanan darah Bapak ya. Sebelumnya mohon izin ya Pak, saya akan menggulungkan lengan baju Bapak dan memposisikan tangan Bapak supaya rileks dan sejajar. Lalu saya akan menempatkan manset di atas nadi branchialis Bapak. Lalu perawat memasangkan manset di lengan dengan halus dan pas, lalu dikencangkan, dan tidak membiarkan pakaian mengganggu penempatan manset. Kemudian, tempelkan sphygmomanometer di dekat manset dan pasang stetoskop.
Kemudian palpasi denyut nadi di arteri branchialis, lalu taruh stetoskop di nadi tersebut. Kemudian kencangkan katup pada pompa sphygmomanometer searah jarum jam, kemudian pompa secara perlahan. Lalu buka katup pada manometer secara perlahan dan dengarkan tekanan sistolik dan diastoliknya. Perhatikan titik pada pengukur di mana bunyi pertama terdengar sampai bunyi terakhir tidak terdengar. Dan biarkan udara keluar secara perlahan. Dan catat hasilnya. Dari hasil pemeriksaan TTV Tuan Galang didapatkan suhu 36 derajat Celcius dengan normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu pernafasan 70 kali per menit dengan normal 60 sampai 100 kali per menit. Lalu denyut nadi 20 kali per menit dengan standar normal 16 sampai 24 kali per menit. Lalu yang terakhir tekanan darah yaitu 100 per 20 mm high raksa dengan normal 90 per 60 sampai 120 per 80. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak. Baik Pak, pemeriksaan yang pertama saya akan menginspeksi kepala dan rambut Bapak dari segi bentuk, simetris, adanya benjolan atau lesi, lalu saya palpasi adanya benjolan nodul, deformitas atau fraktur ya Pak. Semuanya normal ya Pak, tidak ada benjolan, tidak ada lesi. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan mata, saya akan menginspeksi dari simetris, alis mata, kelopak mata Bapak, bulu mata. Lalu saya izin untuk mengecek konjungtiva Bapak ya Pak. Konjungtivanya normal ya Pak, merah muda. Dan skleranya juga putih. Lalu saya izin untuk mengecek pupil Bapak ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Baik. Satu lagi Pak. Baik, normal ya Pak pupilnya. Bapak bisa tutup matanya Pak yang satu. Bapak bisa lihat ini yang berapa? Ini. Lalu Bapak ikutin arah tangan saya ya Pak. Baik. Sebelahnya ya Pak. Ini angka berapa Pak? 3. Lalu ikutin arah tangan saya ya Pak. Normal ya Pak. Baik Bapak, pemeriksaan selanjutnya saya akan menginspeksi hidung dan sinus Bapak dari bentuk, mukosa, sekret, deviasi tulang, adanya polip ataupun pembekakan. Lalu saya izin mempalpasi ya Pak. Lalu Bapak bisa bernafas. Bisa ya Pak. Lalu saya izin untuk mengecek adanya polip di hidung Bapak atau tidak ya Pak. Mohon izin Bapak. Baik, tidak ada ya Pak, normal. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan mulut, saya akan menginspeksi warna mukosa, bibir, kelengkapan gigi Bapak, adanya karang gigi, gusi, adanya lesi atau pendarahan, dan juga tonsil Bapak ya. Lalu saya izin untuk mempalpasi bibir dan lidah Bapak ya Pak, apakah ada nodul dan massa di bibir Bapak atau tidak. Mohon maaf ya Bapak, saya izin boleh dibuka mulutnya lebih lebar lagi. Baik, normal ya Pak. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan telinga. Pertama saya akan menginspeksi daun telinga Bapak, simetris atau tidak, dari warna, ukuran, adanya lesi atau bengkak. Lalu saya akan mempalpasi telinga Bapak ya Pak, dari tekstur, adanya lesi atau luka. Lalu inspeksi liang telinga Bapak. Lalu selanjutnya saya akan menginspeksi liang telinga menggunakan otoskop ya Pak untuk mengecek membran timpani Bapak. Mohon izin ya Pak. Baik, terlihat ya Pak membran timpaninya dan normal. Baik, selanjutnya pemeriksaan kekuatan pendengaran ya Pak. Bapak bisa tutup telinganya salah satu. Lalu Bapak ikuti kata-kata saya ya Pak. Rumah sakit. Rumah sakit. Untuk telinga sebelahnya Pak. Rumah sakit. Rumah sakit. Baik, normal ya Pak. Lalu saya kenalkan tes biar kepala. Kalau tidak terdengar, angkat tangan apa-apa. Angkat tangan kalau jika tidak terdengar.
Baik, selanjutnya tes Weber ya, Pak. Baik, selanjutnya pemeriksaan leher ya, Pak. Saya akan menginspeksi leher Bapak, apakah ada pembengkakan, pembesaran vena jugularis, dan adanya lesi atau tidak. Lalu saya izin untuk mempalpasi leher Bapak ya, dari segi posisi trakea, lalu ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Lalu Bapak boleh menelan. Baik, normal ya Pak, bisa menelan. Selanjutnya pemeriksaan payudara. Pertama kita inspeksi terlebih dahulu dari simetris, adanya lesi atau tidak, kita lihat putingnya, aerolanya, dan sekretnya. Lalu kita palpasi ya Pak. Palpasi payudara meliputi adanya massa atau tidak, dan adanya pembesaran kelenjar getah bening pada payudara atau tidak. Baik, normal ya Bapak. Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa tangan Bapak. Untuk struktur kulitnya ya Pak, elastis, pengisian kapilernya 2 detik ya Pak, normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada atau toraks Bapak. Namun sebelumnya saya akan membuka baju Bapak, apakah Bapak bersedia? Bersedia nih. Baik, saya bantu ya Pak. Pertama, saya akan menginspeksi warna kulit dada Bapak apakah sama dengan warna kulit lainnya. Lalu bentuk dada, kesimetrisan, adanya massa atau benjolan, lalu Bapak bisa menarik nafas dan menghembuskannya untuk melihat adanya pernafasan cuping hidung atau tidak. Baik, Bapak bisa tarik nafas lalu menghembuskannya. Di sini kita bisa lihat pergerakan dinding dada Bapak ya, Pak. Normal ya, Pak. Baik, selanjutnya saya akan mempalpasi bagian dada Bapak ya untuk mengecek temperatur, pengembangan paru, vokal premitus, adanya nyeri tekan atau adanya massa. Maaf ya Pak, saya akan tekan-tekan sedikit. Jika ada nyeri tekan, mohon diinfokan kepada saya ya Pak. Baik, normal. Selanjutnya saya akan mengecek vokal fremitus Bapak. Nanti saya akan menempelkan tangan saya di dada Bapak dan Bapak ikuti kata-kata saya ya Pak. 777. 777. Baik, normal ya Pak getarannya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan paru Bapak untuk mengecek apakah normal dan simetris. Bapak bisa tarik nafas dan menghembuskannya. Baik, normal ya Pak. Selanjutnya saya akan memperkusi seluruh lapangan paru Bapak ya untuk mengecek apakah ketukannya sonor atau abnormal ya Pak. Baik, semua suara ketukannya normal ya Pak. Selanjutnya saya akan mengauskultasi suara nafas Bapak ya, apakah normal atau abnormal. Mohon izin ya Pak. Baik, normal ya Pak. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan jantung. Yang pertama saya akan mempalpasi bagian ictus cordis Bapak ya. Mohon izin Bapak. Apakah ada nyeri tekan Pak? Mohon diinfokan. Baik, normal ya Pak. Selanjutnya saya akan memperkusi bagian jantung Bapak ya untuk mengkaji adanya pembesaran jantung atau tidak. Mohon izin ya Bapak. Baik, normal ya Pak, tidak ada pembesaran jantung. Setelah itu saya akan melakukan auskultasi irama jantung Bapak, suara jantung pada setiap katup jantung, aorta, pulmonal, trikuspid, dan mitral ya Pak. Mohon izin.
Baik, terdengar suara lupdup, normal ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen ya Pak. Yang pertama saya akan menginspeksi kesimetrisan, bentuk, adanya pelebaran pembuluh darah atau tidak, adanya bentuk umbilikus, adanya lesi atau tidak. Baik, saya izin untuk melihat ya Pak. Baik, normal ya Pak, tidak ada pelebaran pembuluh darah dan tidak ada lesi. Setelah itu saya akan mengauskultasi bising usus dimulai dari kuadran kanan bawah ya Pak, dan bunyi pembuluh darah aorta, arteri renalis kanan kiri, arteri iliaka kanan kiri, dan saya akan mengamati adanya bunyi friction rub atau tidak. Baik, bunyinya normal ya Pak. Selanjutnya saya akan memperkusi seluruh kuadran untuk mengecek adanya nyeri ketok atau tidak ya Pak. Mohon izin ya Pak. Baik, normal ya Pak. Selanjutnya mempalpasi hepar, letakkan tangan kiri di bawah toraks posterior kanan pada ICS 11-12, lalu letakkan tangan kanan pada abdomen kuadran kanan atas atau di bawah kanan bawah hepar, kemudian tekan ke dalam dan ke atas sepanjang batas lengkung tulang rusuk. Normalnya hepar tidak teraba. Selanjutnya mempalpasi limfa dengan cara instruksikan pasien untuk inspirasi dalam melalui mulut agar diafragma akan turun dan limfa bergerak ke arah ujung-ujung jari tangan perawat. Selanjutnya pemeriksaan genitalia ya Pak. Pertama-tama inspeksi pada pria kebersihan testisnya, adanya nodul atau tidak, adanya lesi, cairan yang keluar bagaimana, dan adanya pendarahan atau tidak. Pada wanita, inspeksi kebersihan klitorisnya, labia minor dan mayor, adanya nodul atau tidak, adanya lesi atau tidak, dan bagaimana cairan yang keluar. Kemudian palpasi, adanya massa atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan anus. Yang pertama inspeksi kulit, adanya pembesaran pembuluh darah yang menonjol atau tidak, adanya polip, adanya sekret atau tidak. Lalu selanjutnya mempalpasi adanya massa atau tidak dan palpasi sphincter ani. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Sebelumnya saya izin untuk membuka selimut Bapak ya Pak. Baik, yang pertama saya akan menginspeksi warna kulit Bapak, lalu adanya lesi atau tidak, adanya massa, adanya tonus otot atau tidak. Warna kulitnya kuning langsat ya Pak. Lalu saya lihat pengisian kapiler normal ya Pak, 2 detik. Lalu sekarang pergerakan sendi, Bapak bisa angkat kaki sebelah kanan Pak. Baik, yang sebelah kiri Pak. Baik, lalu keduanya ya Pak, angkat secara bersamaan, 1, 2, 3. Baik, normal ya Pak, kekuatannya 5, yaitu mampu melawan gravitasi dan mampu melawan tahanan maksimal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks hammer pada dengkul Bapak. Mohon maaf ya Pak, saya akan mengetukkan sebentar. Baik, normal ya Pak. Setelah menyelesaikan tindakan, perawat merapikan alat, lalu membuka sarung tangan bersih, dan mencuci tangan. Setelah itu mengevaluasi respon klien dan mendokumentasikan tindakan dan hasil observasi yang dilakukan pada catatan keperawatan. Setelah perawat merapikan alat lalu membuka sarung tangan bersih dan taruh di bengkok. Setelah itu perawat cuci tangan dengan prinsip 6 langkah menggunakan hand rub selama 20-30 detik. Bagaimana perasaannya Pak setelah dilakukan pemeriksaan? Baik, nyaman ya Pak. Kalau begitu 2 jam ke depan saya akan kembali ke ruangan Bapak ya. Terima kasih ya Pak. Permisi.
Sekian video praktikum keterampilan dasar keperawatan, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan fisik. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.